Perkenalkan, nama saya Muhammad Davinto Ramadan, bisa dipanggil Davinto. Saya berasal dari PPPPK Maluku, berada di kelompok di Bapakkom Jayapura, di kelompok batch 2, kelompok P1. Saya akan menjelaskan materi singkat pada hari ini, yaitu berupa wawasan kebangsaan. Jadi, apa sih wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan oleh jati diri dan kesadaran terhadap sistem nasional yang berdasarkan pada 4 konsensus, yaitu UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Dari capaian yang didapatkan hari ini, saya itu dapat tahu untuk mengenai tentang teori, sejarah maupun regulasi yang berada di Indonesia, maupun dari setelah kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Kemudian ada untuk mau semangat, memotivasi, dan kemudian untuk mengimplikasikan apa yang sudah dipelajari, akan mampu melakukan apa yang sudah dipelajari. Jadi ada beberapa modul di sini. Ada modul 1 tentang sistem NKRI, yaitu pertama adalah wawasan kebangsaan. Jadi ada beberapa sistem yang ada di negara kita, itu ada UUD, ada prinsip-prinsip bela negara, bisa juga sejarah pergerakan kebangsaan. Juga kita harus tahu sejarah apa saja yang menjadi nilai penting di wawasan kebangsaan. Juga kita harus tahu sejarah yang harus kita ambil, yang kita ketahui, ya, agar wawasan kebangsaan tersebut dapat masuk dan meresapi ke dalam pikiran kita. Dimulai dari era penjajahan, sebelum adanya Indonesia, itu zaman-zaman Nusantara, di mana ketika itu Majapahit, ya, Raja Majapahit yang hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan patihnya, yaitu patihnya Gajah Mada yang ingin yaitu ingin menyatukan Nusantara. Kemudian masuklah zaman-zaman Belanda ketika mereka menjajah kita. Ada namanya politik timbal balik, itu yang membuat bangsa Indonesia ada orang-orang yang jadi terpelajar gitu. Dengan bantuan Belanda mereka dapat sekolah. Selanjutnya juga ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, seperti tantangan ideologi. Kita ambil contoh beberapa negara-negara di dunia ini yang sudah pernah runtuh, seperti contohnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Apa yang membuat mereka runtuh? Kenapa, dan apa sih yang membuat kita tuh bisa terjerumus ke hal yang sama? Karena secara wilayah juga, mereka wilayah besar dan terdiri dari beberapa negara, dari beberapa bagian negara, dan kemudian juga memiliki ideologi yang sama. Namun perbedaannya, kita memiliki ideologi Pancasila. Dan saya juga mikir ketika melihat perbedaan apa saja yang ada di Rusia dan Uni Soviet, dan di Yugoslavia, perbedaannya kita memiliki rasa sepenanggungan yang sama, karena kita pernah dijajah oleh Belanda. Sedangkan menurut saya, kalau untuk yang Uni Soviet itu karena ideologi. Ketika bersatu karena ideologi yang belum tertanam, ya, karena emang paksaan, ya, dari pemimpin, sehingga ideologi itu tertanam hanya rasa takut. Beda dengan Pancasila yang sudah tertanam dari setiap warga negara Indonesia, itu merupakan rasa tanggung jawab atas kepemilikan Indonesia gitu. Karena ketika Indonesia sudah ada goncangan, pasti mau agama apapun, mau etnis apapun juga akan membantu gitu. Mau sekacau apapun, itu nanti juga kita akan bantu mereka gitu. Mungkin dari itu rangkuman yang saya dapatkan hari ini, dan juga saya belajar tentang apa itu pembuatan video kabur aja dulu. Sebenarnya kabur aja dulu hal yang condong ke negatif menurut saya, karena kita bisa membantu negara ini lebih baik dari dalam diri sendiri sebelum kita keluar gitu loh. Karena untuk membenahi seorang itu harus dari dalam gitu. Kalau misalkan emang terdapat jiwa sehat, terdapat jiwa yang kuat, itu menurut saya sih. Sekian, terima kasih.